Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Destia Fitriana dengan NIM 2014010108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi fikih jinayah. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian dari fikih jinayah. Yang pertama itu adalah fikih. Fikih merupakan ilmu tentang hukum-hukum Islam yang bersifat praktis dan merupakan hasil mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kemudian jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dicegah oleh hukum Islam, dan apabila tetap dilakukan perbuatan tersebut, maka akan mendapat konsekuensi yang dapat membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis. Bagiannya yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum ajaran Islam yang pertama yang memuat kumpulan beberapa wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya kandungannya adalah peraturan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, kemudian dengan dirinya sendiri, serta manusia dengan alam beserta makhluk lainnya. Kemudian sumber-sumber kajian fikih jinayah dalam Al-Quran yaitu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32, kemudian surat An-Nur ayat 4, surat Al-Maidah ayat 5, kemudian Al-Baqarah ayat 2, dan surat Al-Baqarah ayat 217. Kemudian yang kedua yaitu sunnah. Sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang kedua, karena hal-hal yang diungkapkan oleh Al-Quran yang bersifat umum atau memerlukan penjelasan, maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan melalui sunnah. Sunnah adalah perbuatan, perkataan, dan perizinan Nabi Muhammad SAW. Sunnah berupa ucapan Nabi, sunnah berupa perbuatan Nabi, dan sunnah berupa ketetapan Nabi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah ijma. Ijma adalah kebulatan atau kesepakatan semua mujtahidin terhadap suatu pendapat hukum yang mereka sepakati bersama, baik dalam pertemuan maupun secara terpisah-pisah, maka hukumnya menjadi mengikat. Kemudian yang keempat itu adalah qiyas. Qiyas adalah mempersamakan hukum peristiwa yang belum ada ketentuannya dengan hukum peristiwa yang sudah ada ketentuannya, karena antara kedua peristiwa tersebut terdapat segi-segi persamaan.